Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Khususnya untuk Bapak Bayu Aji selaku dosen manajemen teknik kami dan juga kakak abang dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081 dan rekan saya Komang Jaya Laksamana BP dengan NIM 2023 11007 dan rekan saya Juanito Gaspardas Neves dengan NIM 2023 11302 yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan materi tentang manajemen operasi yang dimana dari definisinya sendiri, manajemen operasi itu sendiri merupakan bidang dalam manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan proses produksi serta aktivitas bisnis lainnya yang terkait dengan pembuatan barang dan jasa. Nah, tujuan utama dari manajemen operasi ini itu untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan secara efisien, efektif, dan juga memberikan nilai optimal bagi pelanggan serta organisasi. Lalu, apa sih tujuan utama manajemen operasi ini sendiri? Nah, di sini ada kami buat dalam 4 poin di sini. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Nah, maksud dari meningkatkan efisiensi di sini itu dia akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meminimalkan pemborosan. Selanjutnya itu ada memaksimalkan produktivitas, yang dimana maksud dari memaksimalkan produktivitas itu dia akan menghasilkan barang atau layanan dengan jumlah dan kualitas optimal dalam waktu yang tepat. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas di sini maksudnya itu dia akan memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang diharapkan atau pelanggan penggunanya itu memenuhi standar. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, maksud dari memenuhi kebutuhan pelanggan itu dia akan memberikan barang atau layanan sesuai harapan pelanggan, baik dari segi waktu, kuantitas maupun kualitasnya. Untuk pokok-pokok pembahasan lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Selanjutnya di sini masuk ke poin studi kasus, yang dimana kasus yang kami ambil itu kasus mengenai di salah satu perusahaan makanan dan minuman, yaitu Starbucks Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, Starbucks ini adalah satu perusahaan kopi terbesar di dunia dengan ribuan gerai di berbagai macam negara, yang dimana Starbucks ini terkenal dengan pendekatan inovatif dengan manajemen operasi yang berfokus pada kualitas produk, sehingga pengalaman pelanggan dan berkelanjutan itu berkesan pada pelanggannya. Nah, pada tahun 2008, setelah krisis keuangan global, Starbucks menghadapi tantangan besar dan mulai menerapkan strategi manajemen operasi yang lebih terintegrasi. Adapun tujuan manajemen operasi dari Starbucks itu sendiri ada tiga. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, mengelola keberlanjutan rantai pasok, dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang dimana efisiensi yang dimaksud ini yaitu memastikan setiap gerai mampu melayani pelanggan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas layanan. Yang dimana selanjutnya mengelola rantai pasok. Ini maksudnya menjamin pasokan biji kopi berkualitas tinggi dengan cara yang ramah lingkungan dan etis. Dan yang terakhir itu meningkatkan pengalaman pelanggan ini dimaksud yaitu menyediakan produk dan layanan berkualitas premium untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, tentunya ketika menerapkan itu adanya suatu konflik yang dihadapi oleh perusahaan ini. Terdapat tiga konflik yang kami ambil. Yang pertama itu konflik biaya dengan berlawanan dengan keberlanjutan, di mana menggunakan biji kopi bersertifikasi etis dan berkelanjutan meningkatkan biaya rantai pasok. Starbucks harus menyeimbangkan komitmen berkelanjutan dengan kebutuhan menjaga harga tetap kompetitif. Yang kedua itu konflik antara standar global dan preferensi lokal, yang dimana untuk menjaga konsistensi merek global sambil menyesuaikan produk dengan budaya lokal di berbagai negara. Dan poin yang terakhir itu ketergantungan pada pemasok utama, yang dimana gangguan ini terjadi ketika akibat cuaca buruk atau konflik geopolitik, sehingga mengganggu pasokan utama dari Starbucks itu sendiri dan dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Jonino Gasparas Neves dengan NIM 2023 11302. Di sini saya selaku anggota tim yang akan melanjutkan pembahasan terkait slide selanjutnya. Di sini kita masuk ke langkah-langkah strategis. Terdapat 4 langkah-langkah strategis, di mana yang untuk pertama adalah investasi dalam teknologi. Kedua terkait diverifikasi rantai pasok. Dan yang ketiga yaitu penguasaan loyalitas pelanggan, dan yang keempat adalah inisiatif keberlanjutan. Oke, mungkin di next slide ini adalah terkait tujuan manajemen operasi Starbucks. Nah, sesuai dengan studi kasus tadi, di mana di sini peningkatan efisiensi operasional itu memastikan setiap gerai maupun melayani pelanggan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas layanan. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan keberlanjutan rantai pasok. Nah, di sini yaitu menjamin pasokan biji kopi berkualitas tinggi dengan cara yang ramah lingkungan dan etis. Dan yang terakhir terkait tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, di sini itu menyediakan produk dan layanan berkualitas premium untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Oke, baik. Mungkin di akhir slide ini adalah sebuah kesimpulan dari studi kasus tadi, di mana Starbucks telah berhasil mengelola tujuan operasional, potensi inovasi, dan konflik internal maupun eksternal dengan pendekatan strategis. Nah, langkah-langkah ini tidak hanya dapat meningkatkan efisien dan keberlanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Starbucks sebagai merek kopi global yang inovatif dan bertanggung jawab. Baik, mungkin ini juga merupakan last slide dari presentasi ini ya, yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya selaku anggota kelompok yang bertugas, di mana saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.